Denta dan Beker subuh. Suara angin terdengar dari balik jendela kamar Denta. Anak berumur 10 tahun itu tidur kembali sambil menarik selimutnya. Udara dingin menjadi penyebab Denta malas untuk bangun. Den, cepat bangun nak, waktu sholat subuh sudah hampir habis. Ibu memanggil dari dapur. Iya bu, 5 menit lagi, aku masih mengantuk. Ini kesekian kalinya ibu membangunkan Denta. Setiap subuh, ibu selalu membangunkannya dengan berbagai cara. Ibu yang juga sibuk di dapur harus bolak-balik membangunkannya. Denta sering malas bangun subuh. Itulah yang menjadi penyebab ia terkadang tidak mengerjakan salat subuh dan sering terlambat ke sekolah. Saat sinar matahari memasuki celah jendela, Denta kaget dan terburu-buru menuju kamar mandi. Hari ini, Denta tidak salat subuh lagi dan sepertinya akan terlambat masuk sekolah. Bu, Denta berangkat ke sekolah dulu ya. Denta meminta izin kepada ibunya. Dan sarapan dulu nak, sudah beberapa hari ini kamu tidak sarapan, kata ibu menghampiri Denta. Sudah telat bu, nanti Denta jajan di sekolah saja. Assalamualaikum bu, kata Denta sambil mencium tangan ibunya. Assalamualaikum bu, maaf saya terlambat. Denta meminta maaf kepada Bu Dina yang baru saja memulai pelajaran. Mengapa kamu sering terlambat masuk sekolah nak? Maaf bu, saya bangun kesiangan, kata Denta malu-malu. Jam berapa kamu tidur Den? Kenapa kamu bisa terlambat bangun? Bu Dina menyelidik. Saya semalam begadang bu, selesai mengerjakan tugas saya lanjut menonton TV, jawab Denta. Baiklah, jangan membiasakan diri menonton hingga larut malam ya. Jika sulit bangun pagi, pasang beker atau minta tolong orang tua untuk membangunkanmu ya Den. Ibu Dina mengingatkan Denta dengan lembut. Bu Dina adalah wali kelas Denta. Bu Guru Dina merasa wajib mengingatkan Denta supaya tidak terbiasa tidur terlalu malam. Bu Dina tidak mau Denta malu karena dijuluki ratu telat oleh teman-temannya yang usil. Maaf bu, perut Denta sakit sekali dan rasanya mau muntah. Denta izin ke UKS. Denta terlihat meringis dan keringat dingin membasahi dahinya. Baik Den, ibu antar ke Denta ke UKS ya. Ibu guru akan menghubungi ibu dan bapak Denta dulu supaya datang ke sekolah. Setelah menunggu sekitar 15 menit, ibu Denta datang menjemput Denta ke sekolah. Ibu Denta meminta izin membawa Denta ke rumah sakit. Denta tidak bisa menahan rasa sakit di perutnya. Kata dokter, sakit perut dan mual yang Denta rasakan disebabkan oleh pola makan yang tidak teratur. Ibu menasehati agar Denta mau sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Denta menyesal sebab tidak mendengarkan nasihat ibunya. Denta berjanji untuk bangun setiap subuh. Jika ia bangun subuh, ia bisa melakukan sholat subuh dan sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Keesokan harinya, Denta masih merasa lemas. Denta tidak bisa makan dengan nyaman karena ia merasakan pahit di mulutnya. Ibu sedih melihat Denta tidak mau makan. Ibu Denta akhirnya memiliki ide untuk membuat singgang seperti yang dibuat oleh nenek. Singgang buatan nenek paling enak dan digemari oleh anak-anaknya. Jika ibu sakit, nenek biasanya membuat singgang supaya ibu semangat makan. Den, makan dulu, ibu sudah membuat singgang ikan dan udang untuk kamu, rayu ibu supaya Denta mau makan. Saya tidak nafsu makan bu, mulut saya terasa tidak enak, jawab Denta yang masih lemas. Makan dulu, ini ibu bantu suapkan, kata ibu lembut. Walaupun awalnya tidak mau makan, akhirnya Denta mau disuapi oleh ibunya. Awalnya, makanannya susah ditelan, tetapi pelan-pelan Denta menyadari singgangnya enak sehingga ia minta untuk disuapi lagi. Bu, enak sekali. Denta sangat suka, ujar Denta. Ini namanya singgang ikan dan udang Den, resep nenek dari Sumbawa. Dulu saat ibu sakit atau malas makan, nenek sering membuatkan singgang seperti ini. Setelah makan singgang, lebih cepat merasa enakan.
Bu, resep singgangnya sangat enak. Bisa menyulap orang yang tidak mau makan menjadi nafsu makan. Bisa membuat orang yang sakit menjadi sembuh seperti saya. Alhamdulillah jika sudah sembuh, Nak. Sebenarnya bukan resep singgangnya yang hebat, tetapi Allah yang membuat kita sehat. Kamu sehat karena mau makan makanan sehat seperti singgang ini. Alhamdulillah, saya mau menjadi koki apabila sudah besar nanti. Saya mau memasak makanan yang enak dan bergizi untuk orang lain. Tapi Denta mau bertanya, apa yang membuat singgang ini enak dan bergizi? Singgang dibuat dari ikan dan udang segar. Kuahnya pakai air asam dengan bumbu rempah seperti bawang, cabai, kemiri, terong, kunyit, garam, dan penyedap rasa. Lebih enak lagi apabila ditambah dengan ruku-ruku. Jika kamu ingin menjadi koki, belajar yang rajin dan jangan malas. Bangun sholat subuh ya, Nak, jawab ibu. Alhamdulillah, Denta sudah sembuh. Denta tidak mau sakit lagi. Sakit perut seperti kemarin tidak enak. Denta juga tidak masuk sekolah, ujar Denta. Jika rajin sarapan, Denta tidak mungkin sering sakit, kata ibu. Iya Bu, maafkan Denta karena sering tidak mendengar nasihat ibu. Denta berjanji mulai sekarang akan bangun lebih pagi agar bisa sholat subuh dan sarapan, janji Denta. Setelah kejadian yang dialaminya, Denta mengambil pelajaran supaya tidak malas lagi untuk bangun pagi. Denta berjanji untuk tidak menonton TV sampai larut malam. Denta juga memikirkan cara agar bisa bangun subuh. Denta berencana menggunakan beker dalam ponsel ibunya agar cepat bangun. Ibu Denta meminta tolong Denta mau meminjam ponsel ibu untuk membuat beker. Denta mendekati ibunya. Beker itu apa, Nak? Tugas sekolah ya? Tanya ibunya. Bukan Bu, Denta mau membuat beker penyemangat menggunakan ponsel ibu supaya Denta semangat bangun, jawab Denta. Ambil saja di kamar, tapi janji ya tidak digunakan untuk bermain. Iya Bu, Denta hanya merekam suara dan membuat jam pengingat untuk bangun subuh. Setelah mengambil ponsel di kamar, Denta mencoba untuk mengatur jadwal beker. Pertama-tama, menu beker dibuka dan Denta mengetik angka 0500 sebagai waktu bangun subuh. Setelah mengatur waktu bangun, Denta juga membuat nada dering dengan menu khusus yang ada di ponsel. Denta mengatur pengingat untuk berdering setiap subuh dengan 3 kali dering. Artinya, setiap subuh beker itu akan berdering 3 kali untuk membangunkan Denta. Suara beker tersebut dibuat dengan suara sendiri. Ia mencoba merekam. Lalu ia memasukkan ke menu nada dering yang ada di ponsel. Setelah memberi nama bekernya, beker penyemangat subuh Denta, Denta membawa ponselnya ke kamar ibunya. Bu, Denta minta tolong lagi ya. Jika Denta sudah tidur dan ibu sudah selesai menggunakan ponsel ibu, Denta mau ibu menaruh ponsel ibu di atas meja Denta. Denta sudah menyetel jam beker di ponsel ibu untuk membangunkan Denta setiap subuh. Ibu mengiyakan permintaan Denta dan merasa senang karena Denta mau menghilangkan rasa malas menggunakan caranya sendiri. Ibu tidak sabar menanti waktu subuh untuk tahu apa yang dibuat Denta menggunakan ponselnya. Keesokan harinya, pukul 05.00 subuh, Assalamualaikum Denta, Denta Solihah, ayo bangun. Denta harus sholat subuh supaya bisa mendoakan bapak dan ibu. Denta harus sekolah supaya pintar dan bisa jadi koki makanan sehat. Denta harus sarapan supaya tidak sakit. Denta ayo bangun Den, semangat, semangat, semangat. Suara beker Denta meramaikan kamar ibu yang berada di ujung tengah. Tidak bisa menahan tawanya saat mendengar beker Denta. Ibu terharu karena Denta berusaha untuk berubah. Ibu juga senang melihat Denta di depan kamar. Sudah lengkap dengan mukenanya. Denta menunggu ibu untuk sholat subuh berjamaah.